Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu analisis kebutuhan air pada kota Yogyakarta. Perkenalkan, saya Muhammad Fatan Aptami, 07181057. Di sini bersama rekan saya, yaitu Arif Prasetyanto, 07181016. Ada Muhammad Izan Akbar, 07181060, dan Nobil Iskandar, 07181066. Next. Uh, Melatar belakangi mengapa kami memilih kota Jogja, karena Yogyakarta salah satu kota sedang yang ada di Indonesia, lalu juga menjadi, kota yang wisata yang lebih kuat, jadi sehingga juga memiliki kondisi fisiografi yang berseragam. Pada kondisi ini menyebabkan curah hujan yang turun serta persebaran pertumbuhan penduduk yang tidak merata. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan air pada wilayah kota Yogyakarta. Kebutuhan akan air ini pada dasarnya setiap sektor memiliki kebutuhan dan kegunaan air yang berbeda-beda, sehingga ketersediaan air bersih yang terus menurun dan meningkatnya kebutuhan air pada sektor domestik, non-domestik, dan industri yang ada di kota Yogyakarta menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan atau stok dengan kebutuhan atau demand. Tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan ini tidak dapat dihindari, sehingga maka perlu adanya prediksi dan perencanaan terkait pemanfaatan sumber daya air yang baik dan efisien. Next. Nah, dari tujuan penelitian ini bahwa diketahui yang pertama untuk mengetahui besaran kebutuhan air pada sektor domestik di Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Dan yang kedua adalah mengetahui kebutuhan air sektor non-domestik yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Next. Uh, Lokasi pada penelitian yang kami ambil yaitu adalah Kota Yogyakarta, dengan total luas keseluruhan wilayah ini sekitar 32,5 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk sekitar 435.936 jiwa pada tahun 2020. Berikut terdapat petanya. Lanjut. Nah, yang akan kami bahas mengenai penelitian yang telah kami kerjakan yaitu adalah dari pengumpulan data, lalu analisis dan pengolahan data, dan hasil dan pembahasan. Lanjut. Mungkin saya serahkan ke teman saya. Ya. Masuk ke metode analisis data. Dalam melakukan analisis data yang telah kami kumpulkan ini, terdapat beberapa metode pengolahan yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan nilai proyeksi penduduk maupun nilai kebutuhan domestik dan non-domestik kebutuhan air pada kota Yogyakarta nantinya. Ini ada beberapa metode, yaitu yang pertama ialah metode aritmatik. Nah, metode aritmatik ini seperti dapat dilihat pada gambar. Dengan PN merupakan jumlah penduduk N pada tahun mendatang, kemudian ada PT atau jumlah penduduk pada awal tahun data, kemudian P0 merupakan jumlah penduduk pada akhir tahun data, kemudian variabel X di sini sebagai selang waktu atau tahun dari tahun N ke tahun terakhir, kemudian T sebagai interval waktu. Kemudian untuk metode geometrik seperti dapat dilihat dengan variabel yang hampir sama tapi dengan perumusan yang berbeda juga tentunya. Kemudian ada metode least square dan metode proyeksi penduduk. Selanjutnya, kemudian ini untuk variabel-variabel penelitiannya. Di sini ada beberapa poin yang nantinya akan kita bahas, yaitu yang pertama ialah untuk mencari kebutuhan air bersih domestik dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada rumus kebutuhan air bersih non-domestik, kemudian kehilangan air, dan juga total kebutuhan air bersih. Oke, next. Ya, masuk ke hasil perhitungan dan pembahasan. Mengenai hasil perhitungan, aspek penting terhadap kebutuhan air baku pada kota Yogyakarta diproyeksikan terhadap penduduk, kebutuhan air domestik maupun non-domestik. Selanjutnya. Ya, di sini masuk ke proyeksi penduduk. Ya, proyeksi penduduk ini dilakukan untuk memperkirakan jumlah penduduk daerah perencanaan di masa mendatang, sehingga
digunakannya nanti didapatkan laju pertumbuhan untuk digunakan berdasarkan perhitungan dengan berbagai metode tadi yang telah dijelaskan tadi. Proyeksi penduduk ini sebelumnya kami mengumpulkan data terlebih dahulu, data jumlah penduduk dari kota Yogyakarta dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Didapatkan data tersebut yang kami dapatkan dari data Badan Pusat Statistik dari kota Yogyakarta sendiri. Kemudian yang pertama itu kami menghitung rasio kenaikan tahunannya. Rasio kenaikan tahunannya dapat didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana R merupakan rasio kenaikan penduduk rata-rata per tahun, kemudian PT merupakan jumlah penduduk pada awal data, P0 merupakan jumlah penduduk pada akhir data, N merupakan selang waktu, dan T merupakan jumlah data dikurang 1. Apabila didapatkan nilai R-nya atau nilai rasio kenaikan penduduk yang di mana kami mendapatkan 0,011 ini, kemudian dapat dilanjutkan dengan mencari proyeksi penduduk, di mana proyeksi penduduk ini kami gunakan untuk mencari data perkiraan jumlah penduduk di kota Yogyakarta pada tahun 2021. Sehingga digunakan rumus sebagai berikut. P0 dikali dalam kurung 1 ditambah R pangkat N, sehingga didapatkan jumlah penduduk perkiraan pada kota Yogyakarta pada tahun 2021 ialah sebanyak 441.049 jiwa. Next. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan air domestik dan non-domestik. Untuk kebutuhan air ini, seperti yang ada pada tabel, bisa dilihat itu dibagi menjadi beberapa sektor, seperti konsumsi unit sambungan rumah, kemudian konsumsi unit hidran. Pada masing-masing sektor itu terdapat kebutuhan air, itu dia dipengaruhi oleh besar kotanya, seperti kota metropolitan, kota besar, kota sedang, kota kecil, dan perdesaan. Nah, untuk tabel ini sendiri digunakan berdasarkan Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tahun 1996. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan air domestik. Oke. Nah, untuk kebutuhan air domestik sendiri, yang pertama adalah kebutuhan sambungan. Pada kebutuhan sambungan ini, yang diketahui adalah jumlah penduduknya adalah 441 jiwa, kemudian persenan pelayanan sambungan rumahnya adalah 80%, kemudian persenan pelayanan hidran umum adalah 20%. Kemudian yang pertama adalah sambungan rumah, didapatkan sekitar 352 jiwa. Kemudian pada hidran umum didapatkan 88 jiwa. Oke. Next. Nah, yang kedua adalah kebutuhan air. Kebutuhan air ini sendiri didapatkan berdasarkan SR yang terlayani, kemudian dikali dengan pemakaian air. Maka didapatkan hasil sebesar 612,56 liter per detik. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan air pada hidran umum dengan rumus HU yang terlayani dikali dengan standar pemakaian air. Didapatkan hasil sebesar 30,62 liter per detik. Oke, next. Oke, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan air untuk sektor non-domestik. Oke. Nah, yang pertama adalah fasilitas peribadatan atau rumah ibadah. Nah, diketahui sendiri pada kota Yogyakarta di tahun 2021 ini didapatkan sebanyak 529 masjid. Kemudian standar kebutuhan air masjid sendiri yang digunakan adalah 3.000 liter per unit per hari. Nah, kemudian masuk ke dalam perumusan untuk mencari kebutuhan air masjid. Itu menggunakan rumus jumlah masjid dikali dengan standar pemakaiannya. Maka didapatkan hasil sebesar 18,38 liter per detik. Bisa dilihat seperti pada tabel di bawah ini. Oke, next. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk fasilitas pendidikan dengan jumlah murid SD 2021 yaitu 43.778 siswa dengan kebutuhan air 10 liter per murid per hari dengan perhitungan yaitu jumlah murid dikali standar pemakaian air, maka didapatkan hasil 5,06 liter per detik.
Dari sini didapatkan juga seperti SMP, SMA, dan perguruan tinggi pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu fasilitas kesehatan dengan jumlah tenaga kesehatan 2021 yaitu 3.933 dengan standar kebutuhannya yaitu 200 liter. Kebutuhan airnya yaitu jumlah tenaga kesehatan dikali standar pemakaian air didapatkan 9,10 liter per detik. Seterusnya yaitu fasilitas jasa yaitu hotel dengan jumlah kamar yaitu 7.958.480 tempat tidur dengan standar kebutuhan air yaitu 200 liter per unit per hari. Maka dihitung dari jumlah tempat tidur dikali standar pemakaian air, maka didapatkan 18.422,41 liter per detik. Maka dari perhitungan tersebut didapatkan kesimpulan yang pertama yaitu jumlah penduduk Kota Jakarta pada tahun 2021 mencapai 441.049 jiwa, dan kebutuhan air domestik Kota Jakarta pada sambungan rumah mencapai 612,56 liter per detik, dan kebutuhan air pada hidran umum mencapai 30,62 liter per detik. Dan ketiga yaitu kebutuhan air non domestik yaitu rumah ibadah pada Jakarta 2021 pada masjid mencapai 18,368 liter per detik, pada musola 11,736 liter per detik, pada gereja mencapai 0,239 liter per detik, dan kelenteng mencapai 0,0011 liter per detik, dan vihara mencapai 0,0046 liter per detik, dan pura mencapai 0,0011 liter per detik. Yang keempat yaitu kebutuhan air domestik pada pendidikan Kota Jakarta 2021 mencapai 5,066 liter per detik, pada SMP 2,544 liter per detik, SMA mencapai 2,079 liter per detik, dan perguruan tinggi mencapai 15,374 liter per detik. Yang kelima yaitu kebutuhan air non-domestik pada fasilitas kesehatan Kota Jakarta 2021 rumah sakit mencapai 9,104 liter per detik. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan air untuk jasa Kota Jakarta tahun 2021 pada hotel atau penginapan mencapai 18.422,407 liter per detik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.